cara lain kalau saya mau sukses kecuali saya harus punya ilmu, tahu caranya. Dan cara paling cepat untuk sukses adalah berguru dari orang yang sudah sukses. Sini ada nggak yang nggak bisa berenang? Angkat tangan. Ibu nggak bisa berenang. Bapak nggak bisa berenang. Bapak gagah kayak begini nggak bisa berenang. Mama. Sudah pernah nyoba Pak berenang? Sudah pernah nyoba. Terus apa yang terjadi? Tenggelam. Ibu juga. Bapak punya dua kemungkinan kenapa tidak bisa berenang. Kemungkinan yang pertama sudahlah Pak, itu mungkin takdir. Yang kedua, Bapak berenang dengan cara yang salah. Kalau ada orang lain yang bisa, seharusnya Bapak juga bisa. Percaya yang mana? Pertama atau kedua? Dua. Saya meyakini yang kedua. Saya selalu percaya kalau ada orang yang bisa bisnis. Saya jualan kalau misalnya kecil-kecil terus, omsetnya nggak naik-naik, sudah hutangnya banyak, dagangannya habis, uangnya nggak kelihatan. Salah, kalau saya jualan kayak begitu terus, saya juga punya dua kemungkinan. Kalau ada orang yang jualan omsetnya nggak naik-naik, begitu-begitu terus bertahun-tahun nggak ada perkembangan, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudahlah itu mungkin takdirnya miskin. Atau yang kedua, cara dia berdagang, berjualan salah. Kira-kira kita yakin yang mana? Saya meyakini yang kedua, cara saya salah. Akhirnya saya harus mencari ilmu dan cara yang benar. Pernah lihat sulap nggak di TV? Pernah? Ibu pernah lihat sulap? Sulapnya siapa yang ibu pernah lihat? Deddy Corbuzier, sekarang udah nggak jadi pesulap Bu. Kalah dia sama Pak Tarmo. Iya. Saya pernah lihat pesulap di TV, misalnya ini ada meja. Meja ini terbuat dari kaca. Di bawahnya ada koin. Ada pesulap yang bisa masukin tangan menembus kaca. Tanpa memecahkan kaca bisa ngambil koin di bawahnya. Pernah lihat kayak begitu, semacam itu? Pernah? Pernah ya? Demian pernah ya? Ada nggak yang bisa sulap kayak begitu di sini? Masuk akal nggak sulap kayak begitu? Nggak masuk akal ya? Sama seperti bisnis. Dapat uang 10 miliar bagi orang yang ada di sini dalam ruangan ini. Masuk akal nggak kira-kira? Sekarang nggak masuk akal kan? Kayaknya 10 miliar nggak. Bagaimana caranya supaya bisa kita tahu caranya nembus? Caranya sederhana. Kita datang ke pesulapnya, bila perlu bayar, kita datangi, kita bayar, kita ikuti. Atau kita suruh dia datang ke sini, lalu kemudian kita minta dia ajarin kita. Lalu dia bilang begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, caranya gampang. Caranya sebenarnya ini kaca, tapi ini ada begininya. Lalu masukin tangan, jangan sampai kelihatan, jangan sampai penonton lihat. Lalu kemudian ambil itu, nanti, nah, kan bisa keambil. Setelah dia bilang, nah, kan bisa diambil. Setelah itu kita ngomong kayak gimana? Oh, gitu doang, kita juga bisa. Sama seperti bisnis, kalau hari ini kita nggak dapat uang 10 miliar, caranya sederhana. Cari orang yang dapat 10 miliar satu bulan, lalu kita ikuti caranya. Kita suruh dia ajarin kita, lalu dia akan mengatakan, Bapak lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan cepat di sini, lambat di sini, lakukan ke atas, jangan ke bawah dan lain sebagainya. Lalu kita ikuti. Setelah dia ajarin kita, kita juga akan mengatakan hal yang sama. Oh, gitu doang. Akhirnya kita melakukannya. Besok kita lakukannya 1 bulan, mungkin kita belum mendapatkan 10 miliar. Tapi baru dapat 2 miliar sebulan. Betul nggak? Lalu kita datang lagi ke orangnya. Pak, saya udah coba, tapi kok nggak 10 miliar? Oh, cuma 2 miliar. Terus dia bilang, oh kamu salah, melakukannya nggak begini. Harusnya yang di sini. Oh iya. Saya ulangi lagi. Bulan depan diulangi lagi, dapat 4 miliar. Betul nggak? Begitu caranya. Kenapa kita nggak sukses? Karena kita bergaulnya nggak sama orang sukses. Sama-sama bergaulnya dengan orang yang juga punya banyak masalah. Orang yang punya banyak hutang. Jadi nggak ada solusi. Ya Pak? Menular. Kemiskinan itu menular. Iya. Hati-hati. Saya berteman dengan siapa saja, tapi saya bergaul milih. Saya menghabiskan waktu saya dengan siapa? Saya milih. Masa depan kita 5 tahun kita ke depan
akan tergantung dari buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Saya punya keyakinan kalau saya mau soleh, saya harus cari orang-orang soleh, saya harus gaul dengan mereka. Kalau saya mau kaya, saya harus bergaul dengan orang-orang kaya. Kalau saya mau kaya dan soleh, saya harus cari orang-orang yang kaya dan juga soleh. Saya gaul dengan mereka. Itulah yang hari ini sampai dengan hari ini saya lakukan. Dan terakhir, 1 tahun yang lalu saya bangun pondok pesantren. Punya uang ada 1 miliar. Free cash namanya. Free cash itu ya udah bayar utang selesai, terus masih ada uang 1 miliar. Saya bingung mau buat apa. Ternyata saya menemukan orang gak punya uang itu bingung. Orang gak punya uang itu, orang punya uang bingung. Sama namanya hidup itu begitu. Pilih mana? Bingungnya punya uang apa bingungnya gak punya uang? Itu semua dari jualan online. Jadi kalau ada yang bilang jualan online itu hasilnya sedikit, itu dia hanya kurang ilmu dan kurang prakteknya aja. Kurang ilmu. Karena syarat untuk kita sukses itu harus punya ilmu. Mau apapun, jangankan bisnis. Makan ada ilmunya, minum ada ilmunya, tidur ada ilmunya. Melakukan tanpa ilmu pasti hasilnya jelek. Orang berbisnis tanpa ilmu juga sama. Ada yang berbisnis sudah lama, tapi gak kemana-mana bisnisnya. Dia kira dia membangun bisnis, padahal dia sedang membangun kemiskinan. Karena gak punya ilmu. Dan saya tahu bahwa cara yang paling cepat untuk mendapatkan ilmu adalah berguru langsung dari orang yang sudah sukses. Itu cara paling cepat. Saya tidak perlu harus merasakan kegagalan untuk tahu bahwa itu cara yang salah. Iya. Jadi kalau orang gak punya produk, caranya sederhana. Datang ke orang yang punya produk, temennya, kenalannya, atau ke pasar yang dia gak kenal sekalipun, tinggal kemudian tanya, boleh gak saya ikut menjualkan produknya? Jawabannya, boleh. Tinggal nanti teknisnya bagaimana. Jadi kalau ada orang yang hari ini mau bisnis tapi dia bilang, saya gak punya modal. Itu hanya malas aja. Betul gak? Kalau sudah gak punya modal, jangan duduk di rumah, diam, nungguin mudah-mudahan ada orang yang datang ke rumah kita ngetok pintu ngasih modal. Gak bakalan. Nungguin mudah-mudahan malaikat Jibril turun dari langit, bawain kita produk terbaru keluaran akhirat 2017, terlaris. Gak bakalan. Kalau yang datang Jibril, kalau temennya, iya Pak. Kalau temennya yang datang, kelar hidup kita. Iya, saya pelajari. Jadi hal yang kedua yang harus kita miliki Pak, harus cari orang yang punya produk. Bapak gak perlu harus modal. Karena di dunia ini, di sekarang ini yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana cara menjualkan. Sekarang di pondok saya, orang datang dari Cina. Cina, tahu Cina ya? Dia orang Jawa, tapi habis belanja ke Cina, habis belanja alat-alat properti, dia punya bisnis properti, sekaligus kirim pakai kontainer, dia isi barang-barang mainan-mainan dari Cina. Dia gak bisa jual, bawa datang ke tempat saya dengan kontainer-kontainernya, tolong dong dijual. Terus orang dari Jakarta datang, saya punya stok baju ada 3 miliar, tolong dong dijual. Jadi kalau kita sudah tahu cara jual, modal itu akan datang semuanya. Akan datang dengan sendirinya kalau kita sudah tahu cara menjual. Apapun bisa kita